Ya pemirsa, Dialog Berita Satu akan membahas tentang permasalahan pelik Transjakarta bersama pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Iliani. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan sebuah berita mengenai bus Transjakarta. Bus Transjakarta terbakar saat hendak menaikkan dan menurunkan penumpang di halte Masjid Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 Agustus. Sebelumnya terdengar suara ledakan dari bagian belakang bus dan petugas segera melakukan evakuasi. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Buruknya kondisi bus Transjakarta juga terbukti dalam kasus terlepasnya sambungan bus gandeng Transjakarta Koridor 11 jurusan Kampung Melayu, Pulau Gebang beberapa waktu lalu. Akibat baut penyambung gandengan patah, sambungan bus gandeng Transjakarta terlepas saat tengah melintas di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Sementara perilaku pengemudi kendaraan lain yang kerap tidak mengindahkan jalur bus Transjakarta juga menjadi faktor penyebab terjadinya sejumlah kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta. Beberapa waktu lalu, bus Kopaja jurusan Kampung Melayu Tanah Abang, Jakarta yang menerobos busway menabrak bagian depan bus Transjakarta di Jalan Otista, Jakarta Timur. Akibat menghindari bus Kopaja, bus Transjakarta akhirnya menabrak pembatas jalan. Kasus lainnya adalah kecelakaan beruntun akibat bus Transjakarta mengalami remblong di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat, hingga menabrak 3 mobil minibus. Begitu pula, pada akhir Mei lalu, bus Transjakarta mengalami tabrakan beruntun dengan 2 angkutan umum Kopaja AC di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Belasan orang mengalami luka-luka dan evakuasi ke Rumah Sakit Tarakan dan Rumah Sakit Husada, Jakarta. Mencermati sejumlah kecelakaan transportasi massal yang melibatkan bus Transjakarta, pemerintah diminta serius untuk membenahi kualitas bus Transjakarta. Masyarakat juga diminta untuk berdisiplin agar tidak melanggar jalur lalu lintas saat berkendara dan tidak menerobos jalur bus Transjakarta. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Satu akan membahas tentang permasalahan pelik Transjakarta bersama Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak M. Akbar, melalui sambungan telepon. Dan di studio juga ada pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Iliani. Ya baik, saya sapa Pak Akbar. Selamat siang. Selamat siang Pak Akbar, selamat siang Mbak Iliani. Saya menuju Pak Akbar dulu. Pak Akbar, kita sudah menyaksikan berita barusan begitu ya, banyak sekali beberapa kasus yang terkait dengan bus Transjakarta. Bagaimana kondisi bus Transjakarta saat ini, Pak? Iya, jadi memang saat ini jumlah armada bis Transjakarta ada sekitar 600-an unit ya. Dari sejumlah itu usia bis ini bervariasi. Ada yang 9 tahun, ada yang 7 tahun, tapi ada juga sebagian yang masih baru. Ya baik. Halo. Apakah kondisinya semuanya dalam kondisi baik dan layak jalan, Pak Akbar? Ya, jadi untuk bis-bis Transjakarta sama halnya dengan bis angkutan umum yang lainnya, itu secara periodik dia harus menjalani pengujian kendaraan bermotor ya, setiap 6 bulan. Gitu. Nah tentunya ketika kendaraan tersebut operasional di jalan, dia harus memiliki atau sudah lulus uji gitu ya, yang dilakukan di pusat-pusat pengujian kendaraan bermotor. Nah sehingga kalau sudah dinyatakan lulus, maka secara teknis bis-bis tersebut layak jalan tentunya. Ya baik, Pak Akbar. Kemarin kan ada kasus yang terkait bus Transjakarta yang terbakar. Dikatakan bahwa kondisinya cukup layak. Kira-kira kenapa Pak sampai hingga bus ini terbakar? Dan kebetulan beberapa kasus sebelumnya juga ada yang terkait dengan busnya terbakar dan juga penyambungnya patah. Apakah ini mungkin permasalahan maintenance atau bagaimana Pak Akbar? Ya, terkait dengan insiden ya, yang terjadi, baik yang bautnya patah ataupun kebakaran kemarin, ini kasus ini tentu akan kita dalami dan mencari tahu penyebabnya. Namun secara umum saya bisa katakan bahwa bis-bis ini secara rutin, ya selain tadi ya pengujian performansi setiap 6 bulan sekali,
secara rutin juga bis ini dilakukan perawatan, gitu, ya, baik perawatan antar harian, ya, ketika bis ini tiba di poolnya atau di depo, itu oleh teknisi dilakukan pemeriksaan, gitu. Pemeriksaan secara visual, ya, tentunya. Gitu. Kemudian nanti bis-bis ini setiap 10 atau sampai 14 hari sekali bis ini tidak dijalankan, jadi seharian dia harus menjalani general check up. Jadi semua komponennya diperiksa, ya, semua spare part yang harus diganti. Itu dilakukan antara 10 sampai periode 10 sampai 14 hari sekali, gitu. Jadi ya perawatan yang memang ini menjadi anjuran, ya, yang ada dalam manual book yang diterbitkan oleh para pabrikan bis-bis ini, itu dilakukan, gitu, secara rutin. Gitu. Ya, baik, Pak Akbar, masyarakat juga mulai bertanya-tanya karena di tahun ini 2014 begitu beberapa kasus terkait dengan kecelakaan maupun terbakarnya bus terjadi, sehingga mereka mempertanyakan jika memang sudah ada maintenance secara berkala, lalu mengapa kasus-kasus seperti ini masih terjadi khususnya di 2014 yang cukup berurutan begitu? Ya, sekali lagi ini insiden yang kami akan mencari tahu nanti kenapa, gitu, ya. Tapi yang jelas kejadian yang bau patah dengan terbakar, bis terbakar kemarin itu ini kasus yang berbeda, gitu, ya. Kalau yang bis patah itu jelas karena memang ukuran baut yang dipakai kemarin itu ukurannya tidak standar, ya, dan juga kondisi jalan yang levelnya itu agak ekstrim, gitu, ya. Nah, untuk kasus kebakaran ini sekarang ini kami sedang dalami, ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Ya, baik, mudah-mudahan dapat ditemukan penyebab pastinya begitu, ya, Pak Akbar. Baik, saya ke Mbak Iliani. Mbak Elina, Anda melihat bagaimana nih kondisi bus Transjakarta dengan beberapa kejadian terakhir, Anda melihat seperti apa? Kalau kita lihat ini bukan sekedar insiden seperti Bapak Kadishub, tapi ini sudah gawat darurat transportasi publik di Jakarta. Karena bukan hanya sekedar insiden, sekali kejadian kebakaran, kemudian kemarin rodanya, bannya itu lepas sampai dia tuh menabrak bus lainnya. Kemudian kalau kita lihat di jalan sehari-hari, terutama sekali kalau kita naik busway ke arah Jakarta Utara, itu sering sekali kita lihat busway mogok. Itu setiap hari kalau nggak salah 2 sampai 3 kali itu ada kasus busway mogok di jalan, dan itu sangat menghalangi arus mobilitas busway yang lain. Jadi kan ini sudah sangat parah, ini gawat darurat. Dan kita tidak bisa bilang gitu bahwa sudah kami ini kan, sudah kami itu kan gitu. Yang kita inginkan adalah siapa yang mengaudit ini semua. Kita punya namanya KNKT, itu Komite Nasional untuk Keselamatan Bertransportasi. Itu kan nasional. Nah, untuk daerahnya ini siapa? Pihak ketiga yang bisa mengaudit bahwa semua SOP untuk keamanan dan keselamatan bus Transjakarta ini sudah dilakukan, gitu. Ini hanya ada 600 bus gitu, tapi selalu ada kejadian di lapangan. Dan itu kan sangat membahayakan konsumen, penumpang, gitu. Bisa dikatakan bahwa Mbak Iliana mengatakan bahwa audit tidak berjalan untuk bus Transjakarta? Begitu? Karena mereka hanya internal gitu, SOP, manual, dan siapa yang mengecek bahwa itu benar dilakukan? Seperti kita ketahui untuk misalnya angkutan umum di luar busway itu kan ujikir kemarin ternyata ada masalah gitu ya, Ahok melakukan sidak dan itu ternyata sangat parah sekali, makanya kita bisa tahu kenapa Metro Mini yang remnya blong bisa tetap jalan, tapi ini sekarang kasusnya terjadi di Transjakarta gitu. Kebanggaan, satu-satunya kebanggaan warga DKI untuk public transportation ya busway, nggak ada yang lain, kita nggak punya yang lain yang lumayan nyaman gitu. Jadi kalau ini saja tidak difokuskan benar-benar untuk diperbaiki, ya warga itu mau kemana lagi kecuali ke mobil pribadi gitu. Ya, dan apalagi itu akan semakin bikin, bukan saja mengganggu lalu lintas, tapi juga membahayakan para penumpang begitu, benar. Ya, Mbak. Ya, baik, kita akan membahas bagaimana kira-kira solusinya untuk menyelesaikan masalah ini, tapi setelah jeda berikut ini.